Maaf, gini nggak Gimana kebetulan kondisinya ini? soalnya gini agak crowded banget di sini. Ini banget. Apa? Tadi habis jemput adik sama Halo, bawa halo. ibunya gitu tadi barang. Oh, it's okay. It's okay, it's okay. Gimana kondisinya nih? Ya, udah membaik kok. Kondisi kemarin Ya, gara-gara apa? Kalau Kak boleh tahu. Gara-gara apa ini? gini masuk Demam, angin. demam ya? Ya, Terus? habis itu gini, Kak pikir karena gimana? gini penyebabnya tuh karena di kelas saya tuh kan Al- gini tuh ada kipas tuh. Nah, saya tuh posisinya tuh duduknya tuh di tengah. Iya. Jadi saya tuh kena angin tuh bisa dari kanan, kiri, atas, sama belakang. Dikeroyok angin. Gak, kasihan banget ya. Nggak ada tempat sembunyi. Iya, nggak ada sama sekali. I Tapi see, I see. kalau duduk di depan juga salah gitu. Entah entah gini korban Iya, ditunjuk oh iya, guru iya. lah, entah gimana. Kalau duduk di tengah dikeroyok angin, kok di Iya, belakang iya, malah makin nambah panasnya tuh. iya, iya. Kakak. Ya jadi gitu deh Kak. Iya, 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 I see. Oh, berarti sekarang udah baikan. Udah. Oke. Kakak lupa kemarin, kan kakak udah kirim ini ya, apa namanya? Progres belajar bulanan udah sama mama ya. Ini bilang Ya. mama. Ah, enggak, ibu biasa. Ya, udah ibu, ya sama ibu. Kakak Ya. udah kirim dan kemarin lupa informasikan bahwa di pertemuan ini 29 sama 30 itu nanti Nini bakal persiapan untuk kelulusan ya. Hmm. Oke nih, iya Oh, kan ini oke. sampai 32 ya. Ya kalau mau lanjut di Python Pro 2 ya boleh aja, boleh banget gitu. Tapi harus lulus dulu dari sini gitu. Nah nanti Oh, oke, di oke. akhirnya ya di pertemuan 32 kan apa namanya? Nini presentasi tuh, presentasi proyek apa yang akan ditampilkan. Nah, Oke. di dua pertemuan ini, sekarang kan ke 29, besok ke 30, kemudian 31 itu persiapan. Persiapan buat gimana presentasinya, apa aja yang disampaikan. 32 itu graduation. Nah, di situ sekaligus kakak mau memaparkan, mungkin ini tertarik untuk lanjut ke Python Pro 2. Nah, di pertemuan 29 itu, Nini nanti kakak jelasin terkait salah satu project yang bisa dibuat gitu. Kayak ngebuat aplikasi ya. Bisa juga yang kemarin game itu. Tapi dimodifikasi ya kalau bisa. Kalau bisa dimodifikasi. Di pertemuan Oke. 32, Nini presentasi yang akan jadi pesertanya itu kakak sama ibu. Jadi ibu juga ikut menonton gitu. Nini boleh Oke. mempresentasikan tuh lebih dari satu proyek ya. Lebih dari satu proyek. Kemudian bisa juga pakai GitHub gitu. Oke. Kemudian setelah itu ya jangan apa namanya kalau maksimal sih ya satu proyek itu 10 menit lah. Itu pun kalau Nini benar tertarik gitu untuk menjelaskan dari sisi teknisnya, kemudian ini fungsinya apa dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke. Jadi Iya, ya. kemarin itu sebenarnya reminder untuk ini. Kemudian saat ini kita akan mengerjakan aplikasinya gitu. Kemudian di pertemuan ke-9 kakak bantu lihat progresnya itu sampai di mana. Oh, sorry, 30 progresnya ini sampai di mana. Setelah itu di pertemuan 31 baru kita coba presentasi dan di pertemuan 32 ini the real tanpa bantuan, tanpa kayak ya mempresentasikan produknya lah, gitu ya, di depan umum gitu. Oke. Itu nanti yang akan apa namanya diupload di YouTube, bukan di YouTube kakak ya. Kalau di YouTube kakak kan setiap meeting tuh kakak ini. Dan itu nanti
kayak serahin ke tim algo gitu. Bahwa anak ini udah graduation gitu. Gitu nih ya. Oke? Iya, Oke, berarti hari ini kakak langsung mulai aja ya. iya, oke, oke. Ini udah mau setengah jam lagi. Oke nih nih. Jadi di pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang yang kemarin tuh kan teori GitHub ya. Git sama GitHub. Gitnya cuma sedikit tapi. Nah sekarang kita coba beralih ke projectnya. Salah satu projectnya itu adalah pembuatan aplikasi desktop ya. Iya. Nah ini besok boleh memaparkan ini, boleh juga memaparkan yang lain. Proyek yang menurut ini menarik. Dan ingat bisa lebih dari satu proyek ya. Tapi ya itu Nini yang bertanggung jawab untuk penyampaiannya gimana supaya menarik. Oh, Nanti kakak, gini. iya, Bentar tuh, Kak. nanti Maaf, kakak, ya sok sok. Kenapa? maaf, maaf untuk menginterupsi sedikit. Jadi Oke, ini oke. saya tuh membuat projectnya tuh kayak membuat aplikasi, langsung saya presentasiin aplikasi buatan saya itu ke kakak, atau saya gini, memaparkan materi ulang yang sudah kita yang sudah kakak bahas beberapa minggu lalu. Iya. Jadi Nini buat sendiri, kemudian presentasikan boleh di bukan bukan seperti ini, bukan bukan mempresentasikan ulang, tapi kayak ngebuat project, misalnya aplikasi aplikasi Hmm, atau permainan labirin yang kemarin itu oke. dibuat boleh pakai kode itu, tapi dimodif lah ya, jangan terlalu mirip gitu maksud kakak. Oke? Ah, oke, oke, oke. Dimodif, kemudian boleh ditaruh di dalam PPT. Kemudian nanti Nini presentasi di pertemuan 32 seolah-olah kayak ya kakak sebagai pendengar gitu sama ibu. Gitu ya, kita lihat gitu proyeknya gimana gitu. Gitu. Oke, oke. Jadi kayak final projectnya Nini itu ini loh gitu. Itu ya. Iya, Oke? oke, oke. Yuk ada lagi pertanyaan? Ya, Enggak. nanti jangan khawatir kan semua kodenya nanti kakak bagiin, nanti dipelajari aja yang mana yang membuat ini, kemudian itu dimodif-modif aja gitu. Gitu ya. Oh, oke, Dan oke. kalau bisa sih jangan di copy paste ya, tapi diketik ulang supaya mengerti baris per barisnya. Gitu. Oke, Kalau oke. saran dari kakak ya. Oke, Kak. Oke, sekarang kita lanjut ke ini. Lesson 3 modul 7 ya, Desktop Application Project. Ini salah satu pilihan lah ya untuk project itu. Jadi, let's recall the general view of the project. So, this is our application consists of three screens. Ini apa namanya salah satu pilihan projectnya ya. Jadi kita membuat aplikasi ini nanti yang terdiri dari tiga screen ya. Screen one, description of the rules for passing the test. Ini aplikasi ini kan untuk mengukur kinerja ini ya, apa namanya jantung kita ya. Jadi terdiri dari tiga layar nanti. Layar pertama itu deskripsi tentang apa namanya aturan untuk melewati tesnya. Kemudian screen 2 entering the heart rate indicators, dan and screen 3 is the output of the test result. Jadi ya, you can see we'll gonna make something like this ya. Okay, and then this is uh yeah, the screen one will look like ya. This is the preview of planning we will create gitu ya. Jadi ini yang akan kita buat nantinya. Tampaknya seperti ini. Nah, Oke. screen 2 tampaknya seperti ini. Jadi ada data tentang nama, umur, kemudian start the first test, and then so on. And then terdapat juga di sini timer atau stopwatch-nya gitu. Nah, screen 3 barulah hasil dari screen 2 itu sendiri, pengukurannya gitu. Nah, project structure three screens, there are three files yeah to describe each screen. So yeah, we spread it by the first file named is my app.py, second window.py, and then final window.py. And then all of this file is composed of a class ya. Jadi semuanya itu terdiri atas kelas, kelas untuk setiap screennya gitu.
Dan ya proses pembuatannya sama, nanti kakak jelaskan. And then to make our application running perfectly gitu ya, ya kita tambahkan suatu file ya, namanya text hello. Ini khusus isinya untuk teks doang, supaya nanti kita tinggal manggilnya ya dari sini untuk disalurkan ke tiga screen ini gitu. Tidak perlu menulisnya di setiap screen gitu. Oke? Oke. Now, today we'll talk about application development. So this is yeah, the file we will be working with, yeah. And then this is using the first screen as an example. Let's create a general view of the class for all screens to improve the usability and readability of the code. And then this is the code of the my application or the first screen, yeah. This is the code Oke. of that. You will make class main window, and then this is the instructor, and then this is for inheritance, and then this is for calling all the properties you have in this class. And the second is how can I make this uh all of these properties, how can I input them into a method in class? Nini masih ingat apa itu method di dalam kelas? Itu adalah suatu fungsi ya di dalam kelas ya. Jadi ini namanya properti fungsinya atau ciri-ciri fungsinya atau apa namanya? Karakteristik fungsinya. Kemudian setiap metode ini itu adalah fungsi yang memanfaatkan ini ya. Jadi nggak harus semuanya. Misalnya set appear ada di sini nanti, kemudian ini ada di sini, kemudian ini ada di sini, gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Metode itu adalah fungsi yang ada di dalam kelas gitu. Kemudian this is for each window the set appear method is responsible for its appearance. Fill in the gaps with the appropriate method. So how can I uh, fill this blank space ya? Gimana cara kita, kode apa yang akan kita gunakan untuk mengisinya? Ya, kita dapat menggunakan kode yang ini. The first is to set up the title of your application. You can use dot set window title, and then you can add your title. Kemudian to resize atau mengatur ukuran aplikasi panjang dan lebar aplikasinya, you can use dot resize method. This is the X or for horizontal line, and then this is the Y for Oke. vertical line. And then the move is this is for when the first time your application will be appear ya, di mana akan ditampilkan pertama kali, di titik mana di koordinatnya, di layar sebesar ini di titik mana gitu. Itu fungsinya untuk yang dot move-nya. Nah, kemudian apa namanya? Each file must be declare the variables anew, and then making any changes to the text or general parameters will result in changes to the program file. It's not safe to send a program file to another team member, like an editor or designer, to make changes. It means that apa namanya? Kita harus membuat text file, kemudian width, kemudian win height, and then x sama y-nya ini kalau bisa dalam file terpisah supaya nanti kita tidak ribut mengaturnya, tidak ribut, bukan tidak ribut, tapi tidak ribet mengaturnya seperti ini ya. Jadi kalau dalam satu file di dalam myapp.py itu kita tulis ini juga terlihat seperti agak kurang fleksibel. Gimana kalau kita tulis ini di dalam file yang berbeda, namanya instruction ya. Ini mungkin instruction. instr.py. Kemudian tulis apa yang kita perlukan di sana. Seperti variabel text file ya yang nanti tinggal kita panggil. Kemudian window X sama Y-nya. Kemudian window width sama window height di sini. Gitu ya. Jadi seolah-olah di file yang terpisah.
But how do we use variables from the instr.py file in the main file? Cara menggunakannya gimana? Ya, mungkin kalau Nini masih ingat terkait pembuatan modul, kita dapat menggunakan perintah ini untuk mengkoneksikan modul yang kita buat atau file.py ini ke program kita dengan cara panggil nama filenya. Dalam hal ini instr import semua metode yang ada di dalam file ini. Semua teksnya dan lain sebagainya. Import everything. Oke? Nah, Oke. ini contohnya from instr. Nggak usah ya, .py-nya nggak usah. Ini artinya memang kalau udah from gini di Python dia sudah tahu bahwa memang tipenya itu .py. Import everything. Kemudian def set appear. Kemudian self.set window, resize, and move. Dan ya, kalau mau menambahkan sesuatu juga silahkan ya. Nah, a separate file that doesn't contain program code serves for storing text information and general variables. Such a file is safe and convenient to send to other project participant. Ya, ini seolah-olah kayak apa ya? Ya, lebih mudah lah gitu untuk digunakan ya saat kita mendefinisikan membuat filenya itu secara terpisah gitu. Jadi bisa dikirim kemana-mana gitu. Now, let's look at the features of each window interface in the application. And this is for screen one, the init UI method. Jadi nanti buat kelasnya tetap ya, tapi kita tambahkan metode namanya dev init UI. Dan ingat ini, self ini perlu ada, parameter ini perlu ada karena kalau nggak ada ini berarti dia bukan bagian dari kelas. Jadi bukan bagian dari kelas ini, bukan metode dari kelas ini. Tapi dia sesuatu yang lain, berdiri sendiri. Jadi harus ada self ini ya. Oke. Okay? Oke. And then for each window, the init UI method is responsible for interface elements. Ya, jadi nanti untuk setiap windownya, init ini ya maksudnya setiap screen-nya gitu ya, bertanggung jawab untuk apa namanya interface elemen interface-nya. Ya seolah-olah kayak nanti di setiap screen akan ada pemanggilan dev init ini, metode dev init ini gitu. Nah, sekarang kita coba lihat screen satu. What interface elements do we need to add to create this kind of window? So, let's analyze first ya. Oke. Okay. Jadi this on the first screen I have this text ya, a lot of text and then I have this button. So, based on what we have learned in the PyYQt pipe, to add some text or a text to application, we can use QLabel, ya, QLabel. And then to make this button berfungsi, gitu ya, we can use QPushButton to make this apa namanya, untuk membuat tombol ini dan berfungsi. Jadi itu yang akan kita pakai untuk membuat screen satu, yaitu QLabel dan QPushButton. Dan saya lupa bahwa kita mempunyai di sini seolah-olah ada garis khayal yang membuat QPushButton yang di sini, button yang ini terletaknya di tengah-tengah. Nah, perintah untuk memanggil ini kita dapat menggunakan karena ini dia vertikal, maka vertical layout. Yaitu dengan self layout sama dengan create layout. Codingannya seperti ini ya. Jadi yang tadi untuk hello text-nya kita dapat menggunakan QLabel, instruction-nya QLabel juga, button-nya push button, and then layout-nya yang tegak tadi ya, putus-putus gitu, QP box layout. Dan ini untuk menambahkannya ke widgetnya. Jadi hello text tolong ditambahkan. Kemudian instruction ditambahkan ke widget. Dan button tolong ditambahkan ke widget. Self.layout. Di mana layoutnya itu adalah QPix. Jadi seolah-olah dia kayak penempatannya itu seperti ini gitu. Oh. Oke. Kemudian ada pertanyaan. Oh, mau bertanya dulu nih? Ya. Mau bertanya dulu atau lanjut? Hmm. Coba jelasin ulang yang di Hah? bagian gini. Soalnya tadi lumayan agak nggak jelas gitu. Dari di gininya Ya, yang mana? di Yang mana?
di layout tadi tuh sempat gak kedengeran soalnya main berisik di gini saya tadi. Oke, yang mana Yang layout self yang dot kakak layout yang tuh. ini? Oh, yang ini. Oh ya. Ya, Jadi ini kalau di dalam nanti di dalam apa namanya kelas itu ada pertama properti, properti, properti. Kemudian ada yang namanya metode. Nah, kelas itu ibarat kerangka, kerangka atau framework ya. Jadi misalnya Nini punya kerangka mobil, ya, ya bisa saja di dalam mobil tuh kayak aksesori apa saja gitu. Misalnya ada stangnya, ya you know stang, 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 oh iya, you ya, know stang, ya, I know, I know. ya ada stangnya, and then maybe ya you have AC gitu ya, kemudian tempat duduknya itu yang disebut properti. Jadi kelasnya itu kayak kerangka gitu ini ya. Kemudian metodenya itu ya untuk memanfaatkan properti itu. Jadi metode untuk menyetir gitu ya. Metode untuk menyalakan AC. Kemudian metode apa lagi gitu. Nah, itu yang dinamakan metode. Yang metode ini kayak fungsi biasa tapi dia di dalam kelas gitu. Nah, sekarang kenapa self apa artinya self dot layout dan self dot yang lainnya ini? Ini artinya untuk memanggil atau kayak sebagai panggilan layout ini di dalam kelas. Kenapa perlu ada self-nya, Kak? Mungkin ini bertanya seperti ini. Ini menandakan bahwa dia ini komponen dari kelas. Ya, jadi dari kelas ini. Makanya self itu sangat apa namanya? Sensitif gitu. Kalau nggak ditulis nanti dia nggak bisa, dia error gitu. Jadi harus ditulis gitu. Ah, Nah, untuk oke, oke. memanggilnya harus pakai self dot misalnya ya hello text, nanti saya ingin memanggil QLabel yang isinya ini. Kemudian self.layout saya ingin memanggil QP box layout. Ya, isinya nggak perlu ada ya, boleh juga ada. Tapi nanti lebih baik di settingnya itu saat di bukan di sini lah intinya. Ada nanti perintah yang lanjutnya. Gitu ya. Ini buat mengatur tata letak aja ya. Self de Oh, self.layout ini. Nih. Oke? Ini oke, untuk oke. tata letak ya. Oke? Oke. Oke. Next. Ya, this is apa namanya? Untuk yang tadi itu ya, the instruction.py file contains the text design. Ini teks-teks yang apa namanya? Yang kita buat nanti secara terpisah gitu. Nah, sekarang the connect methods in the first screen. How to do that? Jadi for each window, the connect method is responsible for event handling and how to connect a handler function to a button. We can use this method ya, bukan this method tapi this function yaitu dot click dot connect. Panggil dulu nama apa namanya propertinya ini, kemudian Uh-uh. pakai dot click dot connect gitu. Ini metode untuk menghubungkannya dengan event handler. Jadi kayak seolah-olah nanti saat diklik ini dia akan begini gitu. Nah, sekarang ini untuk menghubungkannya dengan event handlernya. Event handlernya sendiri itu harus kita definisikan ke dalam suatu fungsi yang berbeda, ya. Jadi terpisah gitu fungsinya. Misalnya nama fungsinya def next click. Maka nanti Nini tinggal bilang di dalam kurungnya ini, ya udah, karena fungsi yang menangani apa klik itu adalah self next click, maka ya kita panggil dia gitu di dalam dot connect ini. Gitu ya. Oke? Oke. Clear? Atau Clear. belum clear? Silahkan tanya dulu. Clear, Kak. Udah. Clear. Oke. And then, okay, okay. And then for each window, the next click method is responsible for switching to the next screen. Yeah. To do this, we need to, the first is hide the current window and create the next window. The question is how we can hide the current window. Oh, to do that, we can use window.hide method will allow us to hide the window from the user screen, and then this method is the inverse of window.show. Ya, jadi nanti untuk
menampilkan screen selanjutnya dan menyembunyikan screen yang sekarang, kita dapat menggunakan metode .hide terhadap screen yang sekarang. Gitu ya. Kemudian create the next window. Nah, sekarang cara create the next window itu gimana, Kak? Ya, panggil aja dia langsung dan pembuatan next screen-nya atau next window-nya itu di file yang berbeda seperti ini nih. Second screen. Nah, kalau dia dalam bentuk kelas seperti ini, nanti saat kita klik next klik, dia seolah-olah yang muncul ini ya, tolong gimana caranya tinggal dipanggil. Ya, kita panggil self.tw testWin. Ini nama kelas untuk second window-nya atau second screen-nya. Now, is the first screen ready? What happens if you run the code? Ya, yang akan terjadi kalau kita merunning kodenya adalah ini belum ini ya, belum. Jadi ini masih belum sempurna. Jadi kalau kita running kodenya belum terjadi sesuatu hal yang ini nanti akan screen selanjutnya belum karena kita masih dalam proses itu gitu. Nah, sekarang to make the application work, you need to create an app object, a main window object, and run the application. Dan ya, di kelas main window tadi kita tambahin nanti objeknya, kemudian objek untuk screen 1 dan mengeran aplikasi, menjalankan aplikasinya. Nah, sekarang gimana cara menambahkan objek? Ya, kayak membuat variabel ya. App sama dengan objek namanya app, isinya Q application. Objek namanya main window, isinya main window. Dan ini berfungsi untuk tetap membuka aplikasinya sambil tombol exit ditekan. Gitu ya. Oke. Ini. Nah, Ya. kemudian sama ya. Proses di screen pertama itu sama dengan di screen kedua. Jadi ya ada nanti set appear, ada .init UI dan depth connects-nya. Sama seperti itu. Ya, sama persis gitu. Kemudian yang membuatnya beda apa? Kalau di screen pertama itu terdiri atas satu tombol saja ya. Tadi kan tombol start saja dan deskripsi teks lagi. Nah, sekarang kalau di tombol screen kedua itu ada teks tapi banyak box-box gini ya. Tombolnya ada satu memang dan banyak box gini yang kita juga bisa klik maksudnya dan dia nanti berfungsi. The question is, how do we arrange the layout on the second screen? Gimana cara mengatur layoutnya pada screen kedua ini? Ya mudah saja ya, kita dapat menggunakan QP box layout. Di sini ada 2P, kemudian QH box layout. Nah, ini dia untuk kodenya. Jadi nanti kita buat aja ya property buat metode .depInitUI, kemudian property ini horizontal line, ini for right line, ini for left line, ya. Kemudian gimana codingannya? Ini hanya bentuk perintahnya apa namanya? Hint keterangannya saja. Untuk codingannya dapat menggunakan untuk horizontal line QH box layout, vertical line QP box layout. Begitu ya. Dan ini untuk menambahkan apa yang sudah kita buat ini ke dalam widgetnya atau window-nya. Contohnya self.left line.add widget self.button one. Jadi seolah-olah di baris ke kiri itu tolong tambahkan self.button satu. Kita coba lihat. Nah, ini nih. Ini button satu ya nanti. Nah, di baris ini ditambahkan gitu. Gitu ya. Kemudian what interface element do we need to create this kind of window? The first we need to queue label. We need to use queue label karena teksnya ada banyak. Kemudian di sini ada beberapa tombol yang berfungsi. Kita pakai queue push button dan sekarang yang ini kita bisa pakai apa untuk menulisnya? Untuk yang tidak bisa diproses selanjutnya tapi bisa diklik itu, kita menggunakan apa yang disebut queue line edit. Ya. Nah, sekarang gimana cara memanggilnya? Ya, cukup from pyqt-pipe.qt-widgets import queueline edit. Gitu. Kemudian queueline edit widget text. Jadi seolah-olah ini dapat diedit gitu, dapat diubah. Gitu ya ini ya. Oke. Nah, ini untuk Oke. connect sama aja. Kemudian untuk screen 3 itu bedanya adalah dia itu tidak terdapat tombol. Jadi hanya tulisan saja.
maka kita dapat menggunakan Q label dan ini kebetulan tulisannya di tengah-tengah. Kita dapat menggunakan QP box layout ya karena secara vertikal. Gitu Nini ya. Jadi sekarang Ya, kakak coba tunjukkan kodenya. Kemudian nanti kakak kirimkan. Nanti Nini pelajari dan perbaiki. Bukan, ya modif lah gitu ya. oke. Oh, kok belum bisa nih? Belum Tan bisa ini ya. kenapa, Kak? Ini harus stop share dulu baru bisa buka Visual Studio Code-nya. Nah, ini dia ya. Jadi tadi ada namanya myapp.py, second window.py, instruction window.py, dan final window.py. Nah, myapp, second window, dan final window ini hampir sama codingannya. Cuman di myapp ini kan tadi ada satu tombol doang. Kalau di second window itu ada banyak tombol tuh. Ya, makanya di sini nih. Button test 1, test 2, test 3. Q push button ada 3 lah gitu ya, 4. Gitu ya. Sekarang kita coba jalankan. Oh, bentar, ada yang salah nih. Bentar ya. Ya, Dev init UI, UI, UI. Bentar, mana nih salahnya? Hmm, init UI ya. Kenapa bisa salah ya init UI? Saya izin minum dulu ya ini. oh iya ya. Kenapa bisa salahnya? Kenapa? Bentar nih, nih. Kenapa ini bisa salah nih, nih? Saya juga tidak tahu nih kenapa tiba-tiba. Oke, depth init UI cell. An indent doesn't match any other indentation level. Indentation error. Loh, kok indentationnya error sih? Masa begini? Loh, kok tetap nggak bisa nih? What Hah? happened? What Kok happened? debug konsol tuh buat apa ya, Kak ya? Yang mana? Yang Yang mana? tadi itu coba eh, coba kayak Yang tadi ini. itu ya debug Ini. konsol debug konsol tuh buat apa, Kak? Debug. Debug konsol. Ya, yang mana? Kok Di kakak nggak samping lihat? terminal. Kan sekarang kebuka tuh terminal kan. Nah, ini debug konsol nih. Bukan, di sampingnya itu udah Ya, enggak enggak. Coba back dulu. Nah, ini nih. oke. Debug konsol yang ini dah di samping tulisan terminal. Oh, ini Iya, itu buat buat apa? nge- ngedebug gitu ya. Kalau ini mau ngedebug apa namanya?
Apa yang salah nih? Coba aja lihat nih ya. Coba pakai itu dulu, Kak. Yang mana nih? Udah, Wait. udah sama. Heeh. Bukan, bukan. Aduh, tiba-tiba ngeblank saya. Iya. Udah. Udah. Appearance. Ini lagi, eh, iya, ini lagi makan dia nih. Ah, ini dia. Enam, enam. Heeh. Ini belum masih sedikit nih. Nah, ini nih dia langsung di Heeh, bak konsol nih. Ini sama kayak apa penggunaannya sama kayak ini nih, ini. Jadi nanti dia kayak menampilkan error gitu di konsolnya. Konsol itu yang ini ya, yang ya terminalnya gitu. Gitu ya. ah, oke oke. Itu sama kayak fungsinya kayak ngebuat debuggernya gitu. Oke oke. Ini bentar nih, kenapa salah nih ya? Kok kakak nggak tahu salahnya nih? Second window dot py instr, kemudian hmm, what's wrong with this? Masa harus begini sih? Ada. Ada yang mana? Ada. Ada ada apa itu? Ada Ali. Jadi Ali. Hmm. Kenapa ini nggak bisa ya? Dia itu namanya harga 119 dia dia. Atau tidak? Kok nggak bisa ya? Padahal indentasinya udah bener. Bentar yang ini ya, Oke kakak oke. lihat. Ayo makan ini. Aneh banget nih. Ini kemarin PC. Hitam. Nomor 9. Super.init 62 lah ini. super.init self.init UI connect set appear ke tab next click. Depan. Warna apa pembeni? Indeks dia pembeni. Oh, ini nih
nanti filenya kakak kirimin ya. Ya, Nanti filenya kakak kirimin. oke. Dan ini coba tulis dulu nanti kakak sembari perbaiki. Ini ada kakak mau ada jam lagi soalnya nih. Maaf. Oh ya, ya nggak apa-apa, Kak. Ini filenya semuanya kakak kirim kemudian disalin ya. Oke? Misalin ke video, apa aja tuh studio code gitu ya? Iya, ditulis pakai Diketik. iya. Saran Oh, kakak diketik jangan dikopas. Oke, supaya membiasakan juga. Oke? iya, ya, oke, oke. Sekalian ngelatih Oke, juga ya kalau di gitu rumah. iya betul. Kalau mau masuk informatika memang ngetik itu salah satunya nih ya. Ya, Oke nih. oke, oke. Oke, Kak. Oke. Kalau gitu nanti kakak kirimin ya. Oke, Sampai jumpa minggu depan dan kita ya kakak bantu menyelesaikan proyeknya. Tapi ini dulu yang dicoba ya. Oke? oke. Oke. Thank you. Ya, thank you, Bye. Kak. Bye-bye. Ya.